Kalau seseorang ingin makrifat, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan menghibah. Yang kedua, jangan mencela. Dan yang ketiga, sampean seneng ana wong sing benci karo sampean. Sampean seneng ana wong sing benci karo sampean. Wis pasti, sampean lakukan 3 kali sampean makrifat sudah. Ya, makrifat itu gampang. Setelah lakukan 3 kali sampean makrifat sudah. Salim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari bi sairil asma'i wa shifati Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari bi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
Allahumma sholli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Sayyidina al-kiramal mukarram yang saya hormati, lurah pondok, ustadz pondok yang saya takdimi, yang saya hormati, semoga dengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kekuatan, iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, dumateng para ibu, para bapak ingkang kula hormati, ingkang kula takdimi, matur suwun sanget sampun purun rawuh datang ke kula niki. Terima kasih karena sudah mau datang ke tempat saya ini. Dan kepada santri-santri, semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah telah diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, saling menyapa dan insyaallah saling mendoakan. Yang terutama saya ucapkan terima kasih. Yang pertama saya ucapkan matur suwun sangat terima kasih kepada bapak dan ibu semuanya sudah mau datang ke gubuk saya ini. Matur suwun sangat sampun purun rawuh datang gubuk kula niki. Suatu kebahagiaan yang luar biasa jenengan sudah mau datang ke tempat saya ini. Jenengan datang ke tempat niku sudah suatu rahmat Allah yang luar biasa yang diberikan Allah kepada saya. Jenengan datang ke sini saja berarti jenengan sudah mendoakan saya. Jenengan datang ke sini saja insya Allah jenengan sudah menjauhkan segala penyakit dari rumah saya. Jenengan datang ke sini saja berarti jenengan insya Allah sudah mendoakan umur saya untuk panjang dan berkah. Karena siapa yang menjalin silaturahmi, siapa yang menyambungkan tali silaturahmi kata Allah, maka insya Allah akan dihilangkan segala penyakitnya, ditambahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Bukan jenengan datang ke sini saja itu sudah suatu kebahagiaan dan kebanggaan yang luar biasa untuk saya. Saya ucapkan matur suwun sangat. Terima kasih jenengan sudah mau datang ke tempat kula niki. Yang saya inginkan ketika jenengan datang ke sini, maka niatkan satu saja, yaitu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena siapa yang menyambungkan tali silaturahmi, insyaallah akan dipanjangkan umurnya, akan ditambahkan rezekinya dan dijauhkan dari segala bala. Maka satu niat ini sudah mencakup semuanya. Dengan satu niat ini saja jenengan sudah mencakup semuanya, insyaallah. Maka saya ingin jenengan ketika datang ke sini wis niatnya satu itu saja, yaitu satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Insyaallah nanti sudah menyambung, sudah mencakup semuanya. Sudah menyangkut semuanya insyaallah. Maka diniatkan satu itu dulu. Diniatkan satu untuk menyambungkan tali silaturahmi. Karena
apa yang menjadi hajat panjenengan, apabila diijabah itu semua atas kemurahan Allah. Itu semua atas izin Allah. Dan kalaupun belum dikabulkan, ya kita berdoa lagi. Karena sejatinya saya hanya berdoa dan Allah yang menentukan. Jadi kalau sakitnya panjenengan sembuh, hajat panjenengan dikabulkan, itu semata-mata atas kemurahan Allah, atas izin Allah. Agar pada akhirnya tidak ada kekecewaan di dalam hati ini panjenengan. Agar ketika jenengan datang ke sini niatnya satu untuk menyambungkan tali silaturahmi, maka insya Allah ini akan benar-benar tersambung. Pada akhirnya kita benar-benar bisa menjadi keluarga. Jadi kalau penyakitnya sembuh, ya alhamdulillah kita tetap menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, kita juga tetap menjadi keluarga. Jadi alhamdulillah nanti akan tetap tersambung silaturahminya. Jadi alhamdulillah di sini ini yang datang dan pada akhirnya menjadi keluarga. Walaupun kesini yang sudah sembuh, ya tetap kesini lagi karena sudah menjadi keluarga. Kalaupun belum sembuh, ya tetap kesini lagi karena sudah menjadi keluarga. Jadi datangnya tidak pas butuh tok. Tidak pas butuh tok. Jadi menjadi benar-benar menjadi dalam satu keluarga. Dan insya Allah siapapun yang masuk di dalam Padepokan Nurjat Sejati ini, dia adalah keluarga saya. Siapapun yang masuk di dalam majelis zikir sholawat sirri ala dini ini adalah keluarga saya. Siapapun yang silaturahmi, yang niatnya hanya untuk bertemu atau ingin ngobrol atau yang ada hajat, semuanya yang masuk di dalam Padepokan Nurjat Sejati ini adalah keluarga saya. Dan saya ingin tetap tersambung tali silaturahmi kekeluargaan ini selawas saking kersane Allah. Saking walase Gusti Allah. Kalau kita saling menyayangi karena Allah, insya Allah nanti kita akan dikumpulkan di surganya Allah. Dan saya ingin di dalam keluarga ini, entah itu santri, entah itu pasien yang sekarang menetap di majelis zikir sholawat sirri ala dini ini, saya ingin siapapun yang masuk di dalam Padepokan Nurjat Sejati ini, siapapun yang masuk di dalam majelis zikir sholawat sirri ala dini ini, saya ingin yang pertama saling menghargai. Karena ketika sudah menjadi keluarga, yang paling penting yang pertama itu ialah saling menghargai dan juga saling menyayangi. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga kalinya, untuk tetap bisa menjaga silaturahmi agar bisa tetap saling menghargai dan bisa saling menyayangi. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Karena ini yang pertama kali yang bisa menghancurkan tali silaturahmi. Tidak boleh antara satu santri dan santri lainnya membicarakan santri yang lainnya. Tidak boleh. Santri satunya nanti mengatakan, itu loh Mas Rodi kalau tidurnya ngorok, bangunnya siang-siang. Tidak boleh membicarakan satu santri dengan santri yang lainnya. Nanti pada akhirnya menimbulkan kekotoran hati, menimbulkan kebencian di dalam hati, menumbuhkan syaitan di dalam jiwa, menjadikan syaitan betah di dalam hati. Ini berbahaya. Karena apa? Karena ketika jenengan mengatakan sesuatu hal yang buruk tentang saudara panjenengan, walaupun itu benar, itu adalah ghibah. Dan kalau salah, itu menjadi fitnah.
Jadi saya dulu waktu di pondok, waktu saya masih ikut abah saya, itu ada salah satu santri yang juga santri kalong. Jadi ya ke sana ya ke sini gitu, ke pondok sana ke pondok sini gitu. Nah santri kalong itu matur sama abah itu malam-malam, "Bang, saya itu kemarin dengar loh, kiai sana itu mengatakan jenengan itu begini begitu gitu, ya tentang hal yang buruk gitu." Kata abah apa? "Nggih, niku benar." Coba kalau kita dikatakan hal-hal yang buruk tentang diri kita, pastilah kita membela diri. "Wah, ndak ngono aku ndak ngono." Itu kalau kita, kalau abah itu ndak, iya itu benar. Nggih, niku benar. Nah setelah itu santrinya malah dimarahi sama abah, dimarahi, dalam arti dinasihati, jangan sampai mengatakan sesuatu hal yang buruk kepada orang lain, karena ini akan menutup hati. Ini akan menutup hati. Di kata beliau ini begini, kalau seseorang ingin makrifat, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan menghibah. Yang kedua, jangan mencela. Jadi kalau orang ingin makrifat, yang harus dilakukan pertama, dia jangan sampai menghibah. Yang kedua, dia jangan sampai mencela. Jadi yang pertama, jangan sampai membicarakan keburukan orang lain, karena ini akan mengotori hati, akan menghijab hati, menutup hati, membuat hati menjadi gelap. Dan yang kedua, jangan mencela. Jangan sampai membuat hati orang lain gelo. Ojo gawe wong liya gelo. Ojo seneng gawe atine wong liya lara. Ojo marai gelone liyan. Jangan sampai jenengan gawe lorone ati liyan. Dan yang ketiga, sampean seneng ana wong sing benci karo sampean. Sampean seneng ana wong sing benci karo sampean. Wis pasti sampean lakukan 3 kali, sampean makrifat sudah. Makrifat itu gampang. Setelah lakukan 3 kali, sampean makrifat sudah. Yang ketiga, sampean seneng karo wong sing benci karo sampean. Sampean cintai orang yang benci dengan sampean. Sampean sayangi orang yang benci dengan sampean. Jadi pernah saya itu melihat abah itu diundang oleh salah seorang tetangga itu yang menyebalkan gitu. Jengkelnya lah itu, wong diablek gitu. Diundang sekali, datang beliau, disuruh pulang, diundang lagi, disuruh pulang lagi, diundang lagi, suruh pulang lagi. Saya yang tidak tahan. Bah, jenengan niku napa ta? Wong diundang wong terus kan mulih kok sampean gelem pangamorai. Lek nyauri ngeten. Lah aku urip iki gunane nggo nyenengne liyan. Masya Allah. Jadi coba jenengan tak undang. Kalau saya sendiri diundang kok disuruh pulang, suruh pulang. Tak keprok. Jadi beliau itu maturnya nggih ngoten. Jadi beliau itu bilang, saya itu hidup yang penting bisa menyenangkan orang lain. Jadi hidup beliau itu yang penting orang yang sampingnya senang gitu. Jadi yang penting orang itu senang gitu, insya Allah. Jadi hidupnya itu menyenangkan orang lain, untuk menyenangkan, masya Allah. Jadi lakukan 3 hal ini, insya Allah. Kalau jenengan ingin hatinya itu terbuka, basirohnya itu terbuka, bukan hanya dengan wirid, bukan hanya dengan puasa, tetapi lakukan 3 hal ini. Yang pertama, jangan sampai ada ghibah. Karena ini tidak hanya menyerang orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu pun bisa rusak akidahnya, persaudaraannya. Itu ya karena ghibah ini.
Karena gibah ini, hati-hati dengan ini. Karena ketika seseorang membicarakan keburukan orang lain, maka yang kelihatan nanti keburukannya tok. Jadi semuanya buruk. Sampai kok ngomong nih, ini yang sudah berbuat, kok sampean membicarakan istri sampean, yang dibicarakannya kok buruk-buruk. Wes kabeh ketoke buruk. Wes bojoku ki judes, bojoku ki rewel, gak ngerti, orang anus, pas ketoke malah elek, malah semuanya kelihatan jelek. Tapi kalau sampean berbicara kebaikannya, insya Allah, wah masya Allah, bojoku ki awan bengi ngurusi aku sampai anakku, nanti kelihatan baik. Dan itu nanti akan membersihkan hatinya panjenengan. Itu nanti akan mencairkan hati yang keras. Hatinya sampean sing atos engko dadi leleh, dadi api. Tapi kalau sampean membicarakan keburukan orang lain, nanti hati sampean jadi keras, jadi buruk. Ini perlu sekali saya sampaikan, karena hati-hati dengan ini. Karena hati-hati, setan gampang masuk sekali dengan cara yang ini. Karena apa? Karena dibungkus dengan sesuatu yang kelihatannya benar, padahal itu buruk. Jadi nggak semua hal yang kelihatannya itu baik itu tidak. Sampai nasi itu baik, ya sampai makan 10 piring ya jadi tidak baik sampean. Hati-hati dengan ini. Ini terutama untuk santri-santri. Hati-hati. Kita berbeda dari tempat, dari suku, dari pergaulan, dari lingkungan. Kita dari tempat yang berbeda-beda. Tetapi satu, siapapun yang sudah masuk di dalam padepokan Rojak Sejati ini adalah keluarga kita. Uripno rasamu. Kalau nggak pengen digeloni, ya aja gawe gelo. Kalau nggak pengen disakiti, ya aja nyakiti. Kalau ngerti rasane dicubit kuwi sakit, ya aja nyubit liyan. Coba sampeyan cubit awake dhewe sik. Wah sakit, berarti aku ya aja jiwit uang liyan. Jangan nyubit orang lain. Jangan mencubit orang lain kalau dicubit itu sakit. Yeah. Jangan mencubit orang lain kalau dicubit itu sakit. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, menjadikan kita keluarga di dalam satu ikatan insaniah maupun secara uluhiyahnya. Semoga kita dikumpulkan selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سر في سائر الأسماء. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Allah, berikanlah kesehatan, ketetapan iman dan Islam, kebenaran dalam mengambil keputusan untuk para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Ya Allah, ya Allah, berikanlah maghfirullah kepada guru-guru kami. Ya Allah, jagalah para ulama-ulama kami. Ya Allah, jagalah para habib-habib kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman, berikanlah inayah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Ya Allah, berilah kasih dan sayang kepada orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, mudahkanlah bagi saudara kami yang saat ini sedang menanggung hutang untuk bayar hutang. Ya Allah, berikanlah saudara mereka yang dalam kesusahan. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim. Allahu 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 Akbar. Al-Fatihah. Syufati wa syufati wa syufati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nur jati wa siri sari fi sairil asma. Sebut nama ibu dan ayah. Sebut nama umi wa abi ini panjenengan. Sebut nama diri dengan kiamba. Dalam hati sedulur batin, anak batin. Sebut hajat panjenengan. Al-Fatihah 7 kali. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syufati wa syufati wa syufati wa syufati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk nanti santri terus kalau bertanya, pripun tahu Kang kalau mau menasihati, kalau ada santri satu yang lainnya aja. Ya jenengan panggil, terus sampean ajak sendiri berdua saja, terus sampai nasihati gitu, geng. Kalau memang ada santri satunya yang mungkin tidak cocok, mungkin tiketnya atau sholatnya susah dibangunkan, geng, diceluk, ayo Kang tumut kula, atau pas sendiri dideketi, berdua saja, geng. Jangan banyak orang. Itu namanya bukan menasihati, menghina namanya, ya. Kalau mau menasihati ya gitu. Nah jenengan kiambang kalau dinasihati di depan orang banyak kan malu. Wah ini kan gitu. Kalau diri kita tidak mau dipermalukan, dia jangan mempermalukan yang lain. Gitu. Caranya ngoten. Wis dirasakno teng awake dhewe ngoten mawon ya. Wis kayak sampean enggak pengen dingoleni ya jangan ngono ning wong wis penak urip itu. Hidup itu mudah. Kalau enggak mau digitukan ya jangan menggitukan orang gitu saja. Gitu. Kalau ada teman yang kira-kira tidak cocok, ya pas berdua saja didekati. Kang, sampean jangan begini. Sholat malam itu untuk kewajibannya panjenengan kiamba, ya dilakukan. Ini piketnya jenengan. Oh ini pakaian sampean jangan ditaruh di sini gitu. Ya, itu mau nggih. Teng rasane kiamba-kiamba nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.